A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-hadirun, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, para pemudi-pemuda, ustadz-ustadzah, guru-guru, para pendidik, ya, para aktivis yang saya muliakan, para pengemban amanah fitrah, ya, dan amanah kitabullah yang akan mengantarkan fitrah dirinya maupun fitrah anak-anaknya dengan dipandu kitabullah, dengan diorientasikan hanya kepada Allah semata untuk menuju peran-peran peradaban terbaik. Dauril Hadoriyah, ya, untuk menuju peradaban yang mulia, insyaallah, ya, dengan peran peradaban terbaik, dengan semulia-mulia adab. Huyikum jami'an bi tahatil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali saya di pagi hari ini, gitu ya. Cukup banyak pesertanya, gitu ya. Ini program perdana sebenarnya dari MIMC, gitu ya, dan ini teman-teman begitu bersemangat, ya, mudah-mudahan para peserta ini bisa mendapatkan manfaatnya pagi ini. Dan materinya hari ini yang disajikan ini yang ditawarkan kepada saya untuk dibawakan pada hari ini adalah materi yang menarik sebenarnya, gitu ya, karena menjelang Ramadan, gitu ya. Ramadan ini adalah Sarul Mubarak, ya, juga Sarul Tarbiyah, juga sarul intelektual atau sarul Quran, gitu ya. Jadi banyak hal di bulan Ramadan ini yang sebenarnya menjadi momen bagi kita, great moment, ya, kesempatan besar bagi kita untuk melakukan perubahan, gitu ya. Perubahan dalam Islam itu bukan kepada sesuatu yang baru, ya, tapi perubahan itu adalah menuju kepada yang Allah kehendaki. Ya, jadi berbeda kalau di Barat itu kan perubahan itu progresif, ya, selalu dinamis dan berubah terus. Dalam Islam tidak, ya, perubahan itu dia ada yang statis, ada yang dinamis, ya, ada yang stabil, ada yang berubah, gitu kan, ada yang sawabit, ada yang mutaghayyirat, gitu, nggak semuanya mutaghayyirat, ya. Apa sih yang nggak berubah? Yang nggak berubah ya tentunya Allah Subhanahu Wa Taala, sepakatnya. Apalagi kitabullah, kebenarannya nggak akan berubah sampai akhir zaman. Apalagi yang akan berubah? Yang nggak akan berubah adalah fitrah, ya. Nanti kita akan bahas hari ini, ya, fitrah yang diusul dalam diri manusia, gitu ya. Ini nggak akan berubah, la tabdila li khalqillah. Tiada perubahan atas fitrah Allah, dan defaultnya ciptaan itu adalah bahagia, kata Ibn Arabi, dan fitrah itu adalah defaultnya bahagia. Jadi kalau manusia hidup selaras dengan fitrah, gitu ya, dipandu dengan kitabullah, senantiasa tunduk kepada Allah, gitu ya, maka dia akan bahagia sebenarnya, gitu ya. Jadi Allah berkehendak untuk menciptakan semesta, kosmos, ya, bagi mikrokosmos manusia maupun makrokosmos itu dalam keadaan bahagia sebenarnya defaultnya, gitu ya. Kalau Ustaz Ali Hidayat bilang nggak ada orang miskin, yang ada agna wa akna, gitu ya. Kalau nggak kaya cukup, gitu ya. Nah, ini justru kalau sekarang terjadi banyak kemiskinan, krisis, itu karena ada kesalahan, ya, ada penyimpangan dari fitrah manusia yang kemudian berdampak pada fitrah alam, berdampak pada fitrah zaman dan kehidupan, ya, kemudian menciderai fitrah al-munazalah, ya, atau kitabullah. Ibnu Taimiyah menyebut kitabullah sebagai fitrah al-munazalah, gitu ya. Hari ini materi yang diberikan pada kita adalah be the best version of you, ya, jadi menjadi yang terbaik dari diri kita, gitu ya. Seringkali kita kan ditanya, ya, who are you, gitu ya, what the best of you, gitu ya, atau the best version of you, gitu ya. Nah, kita kadang-kadang menjawabnya bingung, atau kita menjawabnya dengan kompetensi misalnya, atau jawabnya dengan personality misalnya, gitu ya. Karena kita tahu itu, gitu ya, bahwa hidup ini untuk bekerja, gitu ya, sekolah itu untuk bekerja. Kalau ditanya, yang kita jawab, siapa kamu? Saya insinyur, saya profesor, saya dokter, gitu ya. Itu sebenarnya label-label saja, gitu ya. Jadi, atau karakter misalnya, saya ini orang yang sangunis misalnya, atau saya orang yang plekmatis misalnya. Itu kan sebenarnya lebih kepada label-label, sepakat, ya, bukan diri kita yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, diri kita yang sesungguhnya adalah sebenarnya nanti kita akan bahas, ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman, insya Allah hari ini kita akan coba lihat, ya, apa yang dimaksud dengan the best version of yourself, gitu ya. Versi terbaik dari diri Anda itu apa sebenarnya? Atau kita jawab dulu, ya, what is yourself sebenarnya, gitu ya. Kalau apa diri kita sebenarnya? What is self? Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan ini mencerahkan bagi kita, dan nanti di penghujung Ramadan, ya, di 10 hari terakhir
ada malam Lailatul Qadar. Nah, ini malam-malam yang luar biasa yang kita nanti-nantikan. Dan di malam inilah Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kalau memberitakan di Al-Qur'an ya berita yang benar, khobar sodik, yaitu malaikat akan turun nanti ya. Tanazzalul malaikatahu waruhu fiha bisni rabbihim min kulli amr. Jadi kalau para ulama menyebutnya malaikat itu nanti memenuhi langit ya. Jadi langit itu rapat dengan malaikat. Dan langsung Jibril juga turun ya, waruhu fiha. Jadi Jibril itu kan ruh itu ya, pemimpin para malaikat itu Jibril. Gitu ya. Ngapain mereka? Tanazzalul malaikatahu waruhu fiha biizni rabbihim, dengan seizin Robnya, min kulli amr, dengan membawa amr. Nah, amr ini tugas. Amr ini adalah peran-peran ya yang nanti Allah tebarkan di malam itu. Ya, jadi karena hidup kita ini, nanti kita akan bahas, hidup kita ini kan bukan kebetulan, sepakat ya? Hidup kita ini sebenarnya sedang membawa tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, tugas itu diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki, walaupun secara umum kita semua punya tugas, yaitu sebagai khalifah di muka bumi kan. Ada the purpose of life, yaitu tunduk dan patuh pada Allah, untuk slave to Allah, yang jadi hamba Tuhan. Yang kedua adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, itu tugas umumnya. Nah, tapi setiap manusia nanti memiliki tugas khususnya. Nah, itu disebut dengan amr, para ulama mengatakan begitu. Ya, amr ini tugas kita, dan Rasulullah pun para nabi-nabi pun mendapatkan tugas kenabian kan, ya bukan visi kenabian tapi tugas atau misi. Nah, itu nanti di malam ada mengatakan mulai malam ke-21 ya, tapi yang masyhur sebenarnya malam ke-27 gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan malam itu gitu ya, dan mendapatkan ketenangan sampai fajar. Ya, fajar ini sebenarnya lembaran baru dalam hidup. Ya, kita menunggu-nunggu itu kan. Ya, salamun hatta hiya matla'il fajr gitu ya, dan keselamatanlah sampai membuka lembaran baru. Jadi fajar itu kan pertanda kehidupan yang baru. Sepakat ya? Nah, gitu. Jadi sebenarnya Ramadan ini jangan disia-siakan gitu ya. Jangan cuma dapat lapar sama hausnya saja gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Gitu ya. Saya berani bicara gini karena umur saya sudah 50 lebih gitu ya, dan saya di umur-umur 30 tuh saya banyak itikaf gitu ya, karena mulai gelisah gitu kan. Sebenarnya saya ini mau kemana sih gitu ya, padahal saya secara kompetensi oke, secara pendapatan oke gitu ya, secara jabatan oke, tapi walaupun nggak kaya banget gitu ya, cuma gelisah gitu, apa sih saya yang harus perankan gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang umur 30-an mulai gelisah juga ya, karena memang jadwal gelisah. Nanti kita akan bahas ya. Oke, izinkan saya untuk share screen. Jadi mudah-mudahan di pagi ini kita bisa tercerahkan dan punya perencanaan yang baik ya. Kadang-kadang kita kalau diminta misalnya bikin perencanaan tentang kehidupan gitu ya, kita lebih condong perencanaan yang bersifat duniawi kan ya. Apa nih resolusi 2021 gitu ya, resolusi Ramadan gitu ya. Nah, biasanya kita lebih kepada capaian-capaian yang tidak, bukan fardu ain gitu ya, fardu kifayah gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Oke, ini mati listrik. Oke. Nah, ini material be the best version of you. Jadi menjadi versi terbaik dari kamu, dari Anda gitu ya. Oke, masih ingat ini? Nah, judulnya kan smartphone ya. Nah, smartphone tuh ada versinya kan? Kalau teman-teman pencipta atau fanatik iPhone ya, itu dari sejak awal dia berubah terus nih. Gitu kan? Nah, dengan beragam versi, beragam model, dan fitur-fiturnya nambah terus. Gitu ya. Kemudian ada mengartikan fitur itu kalau manusia apa sih? Nah, ada mengatakan fitur itulah fitrah gitu ya. Feature, features ya. Tulisannya feature kan ya. Jadi features atau fitrah. Walaupun ini yang ngomong sebenarnya generasi milenial gitu ya. Karena ulama dulu nggak kenal istilah feature gitu kan. Nah, ini kalau smartphone aja ada versioning gitu ya. Nah, ada versioningnya. Tentunya manusia juga punya version kan, ya, versi terbaik dari dirinya. Ya, bukan versi terbaik dibandingin dengan orang lain, bukan. Gitu ya, tapi versi terbaik dari dirinya yang Allah kehendaki baginya, gitu kan? Karena setiap manusia itu punya tugas tadi ya, punya tugas masing-masing, maka dia harus menemukan versi tugasnya, gitu ya, versi terbaik dari tugasnya, versi terbaik dari dirinya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya tanya, what does it mean ya? Apa yang dimaksud dengan dalam kehidupan itu menjadi the best version of yourself, gitu ya. Teman-teman mungkin biar interaktif ya. Nah, ini nggak bisa chatting ya. Oh iya, belum bisa chatting ya. Nah, teman-teman mungkin bisa ketik tuh. Ini meeting ya. Oke. Ya. Oke, sebentar ya, ada gangguan listrik. Mungkin dimatikan dulu. Gitu. Oke ya. Jadi best version of you ini kalau ditanya, saya sering dari workshop ya, saya tanya what the best version of you. Biasanya jawabannya
Saya seorang IT, ya, saya seorang businessman, saya entrepreneur dengan bangga begitu ya. Saya seorang animator, saya seorang YouTubers, gamers gitu ya. Ini kenapa? Karena kita menganggap bahwa diri kita adalah apa-apa yang menjadi status sosial kita, sepakat nggak? Atau status ekonomi kita gitu kan? Nah gitu kita jangan sekali melihat apa sih maksud self dalam Islam itu. Ya, hari ini kita bahas ya, biar kita nggak tersesat dalam hidup. Karena kalau kita nganggap diri kita seperti label-label yang ijazah, gelar gitu ya, kita nanti akan menjumpai apa yang disebut kehampaan gitu ya. Karena itu bukan diri kita, sepakat nggak? Ya, karakter juga termasuk ya. Karakter kita kalau keyboard itu kan huruf-huruf tuh font-font itu kan, huruf-huruf itu ada fontnya kan. Ya ada Arial, ada Times New Roman gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya label-label saja. Gitu ya, bukan yang sejatinya. Jadi kalau gitu apa sih yang sejati dalam diri kita gitu ya. Nah, kita lihat. Oke, what percent of yourself. Nah, kita lihat ya. Sekarang kalau HP tadi punya versioning, tentunya diri kita juga punya version kan ya. Dan itu harus terus membaik. Jadi kita nggak bicara dengan orang lain ya, bandingin orang lain. Kita bicara tentang it's about us, it's about me gitu ya, tentang diri kita. Nah, hidup itu journey, sepakat nggak ya? Kata Rasulullah hidup itu seperti musafir dia ya. Seperti perjalanan kan gitu ya. Maka hendaknya kalian jadi musafir. Itu nasihat Rasulullah kepada seorang anak yang belum akil balik ya, Ibnu Umar kalau tidak salah gitu ya. Jadi wahai anak gitu ya, jadilah hidup dunia seperti seorang musafir. Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu sore hari gitu. Kalau kamu di sore hari jangan nunggu pagi hari gitu ya. Itu nasihat Rasulullah kepada anak yang menjelang akil balik, yang menjelang 15 tahun. Artinya apa? Memang hidup itu harus seperti itu gitu ya. Dulu saya teringat waktu saya di manajemen itu ya, di perusahaan saya ada buku yang judulnya ringankan ranselmu gitu ya. Jadi dalam perjalanan itu kan harus ransel ringan ya. Nah ini jadi ransel ini nggak boleh berisi yang berat-berat gitu ya. Kira-kira kalau kita suruh ngisi ransel kita isi apa tuh gitu ya. Kalau ngisi semua kan nggak mungkin ya, kita karena terbatas ruang ya gitu. Kalau terlalu berat juga nggak mungkin karena kita bisa nggak kemana-mana tuh ya, nggak bisa gotongnya gitu kan. Nah makanya yang masuk ke dalam ransel biasanya apa, yang paling penting dan paling penting dan paling ringan kan, itu yang dulu masuk, sepakat nggak ya. Itu kalau di teknik komputasi ada yang namanya greedy knapsack ya, bukan seks ya, greedy knapsack gitu ya. Jadi memasukkan benda yang paling penting dan paling ringan dulu ke dalam tas. Jadi paling penting dulu. Nah apa sih yang paling penting itu gitu ya, nanti kita akan bahas. Oke. Nah jadi kalau itu perjalanan berarti kita dari mana ke mana nih gitu ya. Nah ini juga jadi pertanyaan penting ya, ini kalau di barat nggak terjawab. Dari mana kita, mau kemana kita, sedang apa kita sekarang gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, nanti apa yang kita pertanggungjawabkan ya, ilmu apa yang worth it, yang harus kita pelajari lebih dulu gitu ya. Peran apa yang harus kita jalani, itu pertanyaan yang besar yang nggak terjawab ya di barat itu. Nah sebenarnya dalam Islam sudah clear ya, kita secara umum Al-Quran itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu sebenarnya bukan untuk musibah saja gitu ya, untuk mengingatkan kita, terutama ketika ditimpa musibah ya, mengingatkan kita bahwa kita ini berasal dari Allah dan menuju kepada Allah gitu ya. Kalau kita baca asbabun nuzulnya, banyak para sahabat yang kemudian hidupnya jadi membaik ketika membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendapat musibah. Artinya apa? Mereka dipaksa untuk menyadari kehadiran atau menghadirkan kesadaran ya, bahwa hidup ini bukan kebetulan, bahwa kematian itu bukan akhir segalanya gitu ya, dan kita semua menuju kematian, dan kematian itu adalah potret dari dunia kita gitu ya. Akhirat itu potret dari dunia kita. Jadi kalau dunia ini baik, maka baiklah akhirat. Ya, saya ingat Bilal bin Rabah ketika sakit menjelang wafat ya, keluarganya menangis, Bilal marah-marah gitu ya. Ini kenapa nangis-nangis ya? Ayo pesta katanya gitu ya, masak makan-makan. Saya mau ketemu Allah kok pada sedih katanya gitu ya. Jadi cara pandang orang-orang yang saleh ya, cara pandang para sahabat yang dibina Rasulullah itu berbeda dengan kita. Kita kalau kematian itu mengerikan ya. Kalau mereka kematian itu perjumpaan dengan Allah gitu ya. Nah, karena mereka faham betul, ya mereka kenal betul tentang siapa diri mereka, ya dan mau kemana mereka, gitu kan? Maka ada hadis yang mengatakan fakot arafa nafsahu, ya barang siapa yang man arafa nafsahu fakot arafa robahu, ya barang siapa mengenal dirinya maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Nah hari ini kita akan mengenal diri kita. What is yourself? Ya itu dalam Islam disebut nafs ya atau soul. Itu kita akan bahas. Nah secara umum kita ini. Jadi hidup itu life is journey ya. Hidup itu adalah perjalanan. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita mengarah ke apa yang mau kita bahas hari ini. Jadi kita tentunya dalam perjalanan kita harus jadi versi terbaik ya. Sepakat nggak?
Ya, kalau kita mau traveling ke luar negeri pasti kita siapkan ya pakaian terbaik ya, tiket terbaik, kendaraan terbaik, sepakat nggak? Nah, begitu pula dalam kehidupan ya. Maka termasuk diri kita. Ya, prepare yourself gitu ya. Siapkan diri kita yang terbaik. Nah, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah menuju kepada Allah. Kita kan? Nah, gitu. Nah, kalau begitu, kalau dibilang dari Allah menuju Allah, dari mana mulainya? Nah, ini mulainya dari sini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya. Ya, kalau Allah nggak mengenalkan nanti nggak ada tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Karena Allah mengenalkan dirinya, maka titik berangkat kita adalah titik ketika kita mengenal Allah. Kapan itu? Ya, ketika di alam ruh. Ya, di surat 7172. Ini menjadi bahasan penting ya ketika kita membahas the origin of man. Ya, bukan the origin of species ya, the origin of man. Ya, jadi manusia asal mulanya di sini. Kita nggak ingat peristiwa ini kalau nggak Allah ingatkan. Maka Allah katakan wa'id akhoda robuka. Dan ingatlah ketika Robmu ya mengeluarkan anak-anak Adam ya, min zurim, dari tulang sulbi Nabi Adam, zuriyatahum, keturunannya, wasyadahum, dan Allah membuat persaksian. Maka waktu itu disebut dengan the day of Alastu ya, karena ini masa di mana kita diminta untuk membuat perjanjian ya, disebut juga yaumil mithaq ya, perjanjian ya, wasyadahum ala anfusihim. Nah, ini perjanjiannya kepada anfus nih, kepada jiwa-jiwa, kepada diri-diri ya, kepada self gitu ya. Alastu birobikum ya, gitu ya, bukankah aku Robmu ya, qalu bala syahidna. Dan subhanallah ya, kita disebut anfus itu padahal belum ada fisiknya, belum ada jasadnya kan, tapi disebut anfusihim ya, jiwa-jiwa itu. Jadi kita sudah berjiwa itu ya, kemudian kita mengatakan qalu bala syahidna, padahal belum ada fisiknya, belum tahu apa-apa gitu ya, sudah diminta menjawab alastu birobikum gitu ya. Allah nggak bilang gini marobuka gitu ya, nanti marobuka nanti tuh ya, ketika kita meninggal baru marobuka. Jadi Allah dengan santun mengatakan alastu birobikum, bukan Robmu. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Allah meminta jawaban maka Allah menyiapkan manusia untuk menjawabnya ya, dengan menginstall 3 hal ya gitu ya. Jadi nanti para ulama mengatakan bahwa manusia bisa menjawab ini qalu bala syahidna, itu berarti manusia diberi kemampuan untuk bicara, natikoh gitu ya, maka disebut hayawan natikoh. Hewan ini makhluk ya, makhluk yang bisa bicara, karena hewan sendiri nggak bisa bicara sebenarnya gitu ya, berkomunikasinya berbeda ya, dia cuma insting, isyarat ya. Yang bisa bicara cuma manusia, yang punya grammar itu cuma manusia gitu ya. Antakulu yaumal kiamati, dan agar itu semua agar di hari kiamat kita nggak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin ya, kami nggak tahu tuh, kami lalai tuh gitu ya. Nah, kalau digambarkan sini, maka hidup kita sebenarnya bergerak dari Allah, dari alastu birabikum kepada marrobuka ya. Nanti ini kan kita di gerbang di sebelum masuk ke akhirat ya, yaumil akhir itu ada beberapa tahap di yaumil akhir sampai yaumil kiamah itu kita dibangkitkan. Pertanyaan yang kita muncul nanti di alam barzah itu marrobuka, jadi dari rob menuju rob gitu ya. Nah, ini kita dalam perjalanan inilah kita harus menjaga terus gitu ya, apa yang sudah Allah amanahkan itu, sehingga kita nanti bisa menjawab ya. Dan di hari itu semua tidak bisa bicara ya, yang hanya bicara adalah jiwa kita gitu ya. Mulut kita semua nggak bisa ngomong. Nah, makanya kalau kita hari ini banyak berdusta gitu ya, nanti kita nggak bisa cari pembenaran tuh, karena yang menjawab jiwa kita, dan jiwa itu kan nggak bisa bohong gitu ya. Jiwa itu jujur dia. Oke. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, para pemuda, mari kita siapkan ya, apa versi terbaik kita agar kita pantas bertemu dengan Allah. Bagaimana kita memantaskan versi kita agar kita layak bertemu dengan Allah. Tentunya versi yang Allah ridhoi kan gitu ya. Tentunya versi yang Allah ridhoi. Taruh dari mana Allah ridho? Nah, Allah telah install ya di alam ruh tadi ya 3 hal. Ya, ini ya, Allah yang mengenalkan dirinya, nyebutnya ma'rifatullah. Yang kedua ilmu ya. Jadi manusia diberikan kemampuan mengenal ilmu. Ya, ilmu dalam perspektif Islam adalah kitabullah, bukan sains, bukan teknologi, tapi kitabullah. Ya, sains itu juga ilmu, tapi ilmu yang disebut ilmu capaian ya, atau ilmu hasil dari research, pengamatan. Tapi kalau ilmu kitabullah itu ilmu yang disebut karunia ya, jadi ilmu yang given, yang kebenarannya mutlak gitu. Nah, ini manusia diinstal itu kemampuan menerima kebenaran. Maka begitu lahir kan Adam juga diajarkan wa alama adama asma kullaha. Nah, inilah menjadi apa yang membedakan manusia dari makhluk lainnya ya, kemampuan untuk menerima kebenaran, menerima Al-Quran yang ditolak oleh gunung ya, langit dan bumi ya. Manusia yang menerima amanah Quran itu maka diberi kemampuan untuk menerima ilmu gitu ya. Jadi ilmu itu Allah yang mengajarkan ya, tentang Allah, tentang Rasul ya, tentang akhir. Kalau nggak Allah yang mengenalkan, kita nggak akan kenal.
Kita nggak akan pernah mampu mengenal Allah kalau nggak kenal. Nah, yang ketiga adalah manusia yang tengah. Nah, manusia ini apa? Fitrah. Nah, ini yang dikenalkan Allah. Jadi fitrah itu sendiri untuk menampung tadi ya, kemampuan mengenal Allah dan kemampuan menerima ilmu. Nah, itu dimasukkan dalam sebuah wadah yang disebut dengan fitrah. Maka fitrah itu disebut sebagai inner guidance ya, atau inner light, cahaya dari dalam. Nanti kita akan bahasnya pelan-pelan ya. Jadi sampai sini paham. Jadi fitrah itu nggak kosong gitu ya. Jadi begitu manusia lahir dalam keadaan fitrah, fitrah itu sudah ada isinya. Yang pertama adalah mengenal Allah, ya. Yang kedua adalah siap menerima kebenaran. Yang ketiga adalah siap untuk melakukan kebaikan. Ya, para pakar, ya, Profesor Muhammad Yasin mengatakan innately predisposed to know God and to do good and to accept the true knowledge. Jadi kemampuan untuk mengenal Allah, to know God, and to do good, untuk melakukan akhlakul karimah, perbuatan yang baik, morality gitu ya. Yang ketiga adalah to accept the true knowledge, untuk menerima ilmu yang benar. Gitu ya, ini doktrin di Yaumil Mithaq gitu. Nah, itu semua sebenarnya bekal ya, bekal agar kita nanti bisa menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Dari Yaumil Mithaq menuju Yaumil Qiyamah. Nah, ada di antara dua yaumil inilah kita menjalani apa yang disebut dengan kehidupan. Allah bekali kita dengan ini, ya, dengan Yaumil Mithaq ini, dengan tiga hal tadi ya, marifatullah, kemampuan mengenal Allah, kemampuan bertauhid ya, yang kedua adalah menerima kebenaran ilmu, yang ketiga adalah fitrah yang terinstal dalam jiwa kita. Oke ya, nah gitu. Maka kalau ditanya self versioning apa, ya tentunya fitrah kita ya gitu kan. Bagaimana fitrah kita rawat, kita jaga agar terus menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi fitrah ini dia tumbuh ya, dia tumbuh berkembang, tapi dia dalam koridor ya, tahapan-tahapan yang Allah sudah gariskan. Gitu, nanti kita akan lihat. Ya, termasuk peran kita di dunia itu juga ada dalam kadar-kadar fitrah kita. Nah, jadi kalau nanti bicara the best version of yourself gitu ya, berarti kita bicara tentang bagaimana kita merawat fitrah kita agar menjadi yang terbaik gitu ya. Ibn Asir mengatakan ada dua komponen dalam fitrah. Yang pertama adalah hilqah. Nah, hilqah ini adalah primordial nature. Yang kedua adalah nizam. Nizam ini adalah order nature. Ya, itu bukunya ketika membahas tentang apa? Tentang maqasid syariah ya. Jadi dia bilang ketika orang bicara maqasid syariah tidak pernah bisa dilepaskan dari bicara fitrah. Gitu ya. Karena fitrah itulah selaras dengan kitabullah, selaras dengan syariah. Nah, kalau bicara maqasid syariah, maka bicara bagaimana terhubung dengan harmoni dengan fitrah manusia, gitu ya. Nah, beliau mengatakan, Ibnu Asir ya, ada dua komponen. Pertama adalah hilqah, bagaimana manusia itu bisa menjalani hak-hak fitrahnya secara alami, ya, hak hidupnya gitu ya. Nah, untuk dalam makan, dalam menikah, dalam bersosial itu fitrah tuh. Tapi gimana itu semua dibawa ke spiritual. Gitu ya. Yang kedua adalah nizam, ya, bagaimana manusia dengan fitrahnya itu nanti mendapatkan tugas di dunia, ya, menjalani peran itu. Ya, bahkan termasuk wa ma khalaqtul jinna wal insa, ya, itu adalah purpose of life. Itu sudah diinstal juga. Jadi para ulama juga mengatakan nggak mungkin ya manusia itu diberikan maksud penciptaan sebagai apa, untuk beribadah kepadanya kalau kemampuan beribadah tidak diinstal dalam dirinya, gitu ya. Tidak mungkin manusia ditugaskan jadi khalifah di muka bumi kalau kemampuan menjadi khalifah tidak diinstal dalam dirinya, gitu ya. Nah, itu semua ada di mana? Di fitrahnya. Jadi fitrah itu nggak kosong, gitu ya. Maka para Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah, kan, setiap anak dalam keadaan fitrah. Karena membawa dua tadi ya, membawa aspek komponen kebahagiaan, hilqah ya, dan komponen untuk menjalani peran. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi kalau gitu pertanyaannya apa sih peran kita terbaik tentunya, gitu ya. Apa versi diri fitrah kita yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, nanti kita akan ini pelan-pelan ya, terus bergerak nih. Nah, jadi kalau kita bayangkan kita adalah HP gitu ya, produsennya adalah siapa? Allah, kan, sepakat nggak? Gitu ya. Sementara fitrah kita adalah feature sebenarnya, fitur-fitur yang ada dalam diri kita, termasuk fisik ya. Fisik itu fitrah ya, bagian dari fitrah. Kata Rasulullah juga bahkan fitrah itu adalah mencukur kumis ya, memotong, mencabut bulu ketiak gitu kan, terus kemudian apa, menggunting kuku, itu kan fisik ya. Nah, itu bagian dari fitrah. Ya, merawat tubuh itu bagian dari fitrah. Karena tubuh itu sendiri fitrah ya, kalau dia dirawat selaras fitrah dia sehat hidupnya. Tapi kalau dia tidak dirawat ya, tidak selaras dengan fitrahnya, sakit dia. Gitu kan? Gitu. Makanya orang-orang yang banyak makan junk food gitu ya, itu rentan penyakit karena dia menyalahi fitrahnya. Gitu ya. Nah, yang ketiga harus ada produk guidance ya. Produk guidance itu apa? Kitabullah. Ya, ini yang diinstal di alam di Yaumil Mithaq itu tiga ini. Ya, ini nanti kita sebut dengan unsur stabilitas. Ya, jadi kalau kita mau stabil, pastikan ini. Ya, gitu ya. Oke, pelan-pelan ya, terus ya.
Oke, nah itu stabilitas ini yang Allah install tadi, Allah, fitrah, human nature, dan kitabullah. Nah begitu lahir di dunia maka ada unsur dinamis ya, unsur yang berubah, yang dinamik tergantung dengan di mana tempat dia tinggal, bumi. Tergantung zaman di mana dia hidup. Ya, kita dengan anak kita mungkin nanti beda zaman ya. Kita nggak kebayang ya 20 tahun, 30 tahun kemudian apa kita masih ada dan anak kita akan menghuni zaman seperti apa. Gitu kan? Ya, mungkin teman-teman masih ada nih 30 tahun lagi kalau saya belum tentu. Terus pendidikan juga ya, perubahan sosial. Nah, ini sebenarnya ini dinamika. Tapi dinamika itu harus berangkat dari stabilitas. Gitu ya, harus berangkat dari stabilitas. Ini kalau di teori atom ada yang namanya dynamic stabilism. Nah, gitu ya. Maka salah satu nanti yang penting dalam versi terbaik kita adalah kita harus menjaga dynamic stabilism. Bagaimana hidup kita dinamis tapi stabil, ya, gitu ya. Nah, yang stabil ini harus tiga ini. Ya, kenapa hari ini banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang tua toksik gitu ya, karena ini. Orientasinya bukan Allah, ya, fitrahnya menyimpang jauh gitu ya. Kemudian panduannya bukan kitabullah ya, kitab sekuler, kitab-kitab barat, misalnya konsep bahagia gitu ya. Nah, banyak orang nih konsep bahagianya bukan ngambil dari Islam, ya konsep bahagia dari entah berantah ya. Atau secara umum saya sering bikin workshop, saya tanya bahagia apa sih? Gitu ya. Kita nggak bisa interaksi ya. Kalau bisa interaksi saya minta teman-teman mengetik sebenarnya. Ya saya tanya bahagia itu apa sih gitu ya. Nah, kebanyakan jawabannya bahagia itu kalau senang, cicilan lunas ya. Ada lagi bilang bahagia itu muda foya-foya gitu ya. Tua muda foya-foya, tua bahagia gitu ya, mati masuk surga katanya. Gitu. Nah, ini definisi-definisi yang kelihatannya sederhana tapi membuat orang menjadi masuk neraka, gitu kan? Gitu. Kemarin juga saya dengan Dr. Adian Husaini ya, dengan sederhana beliau bikin kuesioner. Sebutkan kebutuhan pokok manusia. Sebutkan sandang, pangan, papan, zikirullah. Nah, mana yang salah? Ya, kebanyakan orang menganggap kebutuhan manusia itu sandang, pangan, papan. Ya, karena kita materialis banget kan. Padahal kebutuhan primer manusia itu bukan itu. Kebutuhan manusia itu juga kebutuhan primer ya. Ada yang lebih primer ya, atau berzikrullah, ya, sholat, semangat nggak? Nah, kita kan dibawa ke materi banget tuh. Oke ya. Jadi nanti nyasar dalam hidup ya. Maka misalnya definisi cinta. Cinta apa sih? Cinta tuh rasa suka ya. Nanti kalau sukanya udah nggak dapat lagi gimana? Udah hilang, udah puas secara fisik ya, sudah rindunya sudah terpenuhi, nggak cinta lagi dong. Nah, itu yang sering terjadi ya. Ada yang bilang pernikahan itu hambar di tahun keempat, bubar di tahun kelima gitu. Karena salah definisi ya, gitu. Salah definisi tentang cinta. Cinta itu apa sih? Cinta itu sebenarnya kepastian ya, bahwa pasangan sebelah kita ini adalah pasangan kita di surga ya. Teman seperjuangan kita dalam menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Kalau berpikir gitu, beda tuh cintanya ya. Seperti Pak Habibie dengan Bu Ainun kan. Cintanya tak bertepi katanya, gitu ya. Cinta itu kata Pak Habibie dalam puisinya ya, bukan saling menatap. Tapi cinta itu melihat keluar jendela ke arah yang sama ya, lalu bergandeng mesra menuju ke sana, gitu ya. Itu orang-orang yang paham. Jadi ini stabilitas ini penting dalam kehidupan. Oke. Dalam hadis Rasul juga pernah mengatakan ya, kebahagiaan itu 4 kata Rasulullah. Ya, ini contoh aja ya, contoh bahwa hidup itu selalu bicara dua hal yang tadi, stabilitas dan dinamika. Kata Rasulullah bahagia itu 4. Yang pertama istri yang solihah, yang kedua tetangga yang baik ya, teman yang baik, tangga yang baik. Yang ketiga adalah rumah yang luas, 4 adalah kendaraan yang cepat. Perhatikan baik-baik ya, istri yang solihah atau pasangan yang baik gitu ya, tetangga yang baik, kendaraan yang cepat, rumah yang luas. 2 pertama itu stabilitas, sepakat nggak? Ya, pasangan yang solihah ini atau pasangan yang soleh ini nggak bisa diganggu gugat nih. Kalau ini nggak ada, udah pasti nggak bahagia, sepakat nggak? Ya, yang kedua apa? Tetangga yang baik, ini nggak bisa diganggu gugat nih. Ini unsur stabilitas kan? Kalau ini nggak ada, ya nggak mungkin kita bahagia gitu ya. Tapi rumah yang luas, maka kendaraan yang cepat sifatnya opsional, sepakat nggak? Ini dinamika. Tapi penting nggak? Penting juga sepanjang kendaraan yang cepat, rumah luas sepanjang bisa mendukung dua hal yang di depan. Yaitu apa? Pasangan yang soleh gitu ya, dan tetangga yang baik. Misalnya pasangan soleh, tetangga baik ya, tapi mau ngumpul susah, mau kemana-mana nggak ada kendaraan misalnya. Nah itu bisa mengganggu kebahagiaan kan ya, gitu. Sepakat nggak? Jadi dinamika itu penting juga ya, tapi bukan syarat pokok ya, gitu ya, tapi syarat tambahan opsional, penguat gitu. Oke ya. Nah itu disebut dinamik stabilis. Dalam hidup juga sama. Ada sawabit atau mutagoyirat gitu ya. Cinta juga sama, ada yang tetap ya, ada yang dinamis. Ya, merawat cinta itu dinamika ya. Tapi meyakini bahwa cinta itu abadi, ya, cinta ilahi itu adalah hal yang pokok ya, sawabit gitu. Oke ya. Nah, ini kenapa Allah berikan itu semua ya? Tadi Allah
mengenalkan dirinya, kemudian kitabullah, kemudian fitrah, agar kita bisa menjalankan ini, purpose of life, gitu kan? Maka the best version of you adalah versi terbaik kita untuk jadi hambanya. Pakai itu dulu tuh kuncinya tuh, gitu ya. Bagaimana segala daya upaya kita agar kita tunduk dan patuh kepadanya. Quality of life ya, kata kata banyak pakar, quality of life itu ditentukan dari quality of servant to Allah, quality of a slave to Allah. Ya, semakin kita tunduk dan patuh kepada Allah, maka semakin baguslah kualitas hidup kita. Gitu ya. Terus ada pertanyaan, kok ada orang rajin sholat tapi hidupnya susah gitu ya. Nah mungkin dia cuma sholat bukan menghamba gitu ya. Nanti kita akan bahas tuh ya. Karena hukum dasarnya memang begitu ya. Kalau kita mengarahkan semua kepada Allah gitu ya, maka hidup kita jadi meningkat kualitasnya. Gitu ya. Sepanjang kita memahami makna-maknanya. Oke ya. Terus yang kedua ini. Nah ini mission of life, Vesjeren ya, menjadi wakil Allah di muka bumi. Jadi ada purpose of life, ada mission of life, gitu ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini kalau ini mobile ya. Nah, sekarang modelnya cloud computing kan, gitu. Maka dulu pernah dibahas bahwa nanti OS juga online aja. Jadi HP itu jadi cuma kosongan aja, gitu ya. Kayak banyak PC juga dirancang begitu kan. Jadi OS-nya ada di server semua. Gitu ya. Dia jadi kayak dumb terminal, gitu ya. Nah, nanti ke depan mungkin begitu. Ya HP-HP itu cuman fitur-fiturnya aja, tapi begitu dia nyala langsung connect ke server, langsung up semua fiturnya, gitu kan? Nah sebenarnya manusia begitu ya, ketika dia terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya cloud computingnya Allah kan sebagai servernya, ya maka fitur-fiturnya akan terbangkitkan dengan sempurna. Sepakat nggak? Gitu ya, OS-nya otomatis diupdate gitu ya. Nah, maka begitu misalnya kita diberikan amanah anak oleh Allah ya, maupun diri kita, maka dalam diri kita sudah ada fitrah-fitrah ya yang harus kita rawat. Ya, dan fitrah itu nggak perlu nginstal macam-macam, sudah ada soalnya. Ya tinggal diaktifasi saja. Nah, syaratnya apa? Selalu terkoneksi dengan server. Yang kedua, jangan nginstal macam-macam. Gitu kan? Jangan nginstal macam-macam. Gunakan aplikasi yang ada yang sudah default. Gitu ya, karena bahaya kalau nginstal bisa kena virus ya, macam-macam. Yang ketiga apa? Harus menggunakan guidance ya, produk guidance dari petunjuk menggunakannya, jadi biar nggak salah pasang gitu ya, dan seterusnya. Nah itu ya, jadi balik lagi ketiga tadi halnya. Nah ini maka dalam Islam kita harus terus terkoneksi ke langit. Nah ini disebut spiritual bypassing. Jadi kalau kita mau jadi the best version of us ya, syarat utamanya tadi kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Itu the best version of us gitu ya. Satu itu. Yang kedua, temukan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi, gitu ya. Nah, yang ketiga nih selalu terkoneksi dengan Allah. Gitu ya. Kalau kata Gus Baha pernah bercerita ya, ada orang masuk meninggal gitu ya, terus bertanya, ketemu Allah, terus orang ini rajin sholat gitu, kata Allah, kenapa kamu rajin sholat? Ya, karena saya ingin masuk surga ya Allah, gitu ya. Terus kata Allah, kalau nggak ada surga kamu tetap sholat nggak? Gitu ya. Kalau nggak ada neraka kamu tetap sholat nggak? Gitu ya. Nah itu nggak bisa jawab tuh. Ya, ini jokesnya para sufi ya. Nah jadi kita nggak perlu menunggu nanti gitu ya. Kalau kita mau bertemu Allah ya hari ini juga udah ketemu kan? Sepakat nggak? Karena Allah lebih dekat dari urat leher kita. Min hablil warid gitu ya. Gitu ya. Jadi dari vena kita tuh lebih dekat Allah itu. Ya Allah maha tak berjarak, kayak kalau bahasanya para sufi gitu. Allah maha tak berjarak. Jadi Bapak Ibu ya, ini tolong clue-cluenya dicatat gitu ya. The best version kita adalah pertama, kita tunduk dan patuh kepada Allah, jadi hambanya. Itu the best version of us. Ya, kalau tanya, what is yourself? Ya, I am Abdullah. Gitu ya, saya hamba Allah. Yang kedua adalah I am a khalifah. Ya, khalifah di muka bumi. Vesjeren on upon earth gitu ya, upon earth. Oke ya, nah ini jadi kita bisa mulai. Jadi kita bisa mulai mendefinisikan best version of you. Nah, tahu dari mana tuh ya? Tahu dari mana kita peran kita di dunia sebagai khalifah tahu dari mana? Ya, benih-benihnya di mana? Nah, dalam fitrah itu. Nah, kita akan bahas ya. Nah, oke. Nah, jadi kita akan bahas dulu apa itu self. Oke ya. Nah, jadi di mana letak fitrah? Nah, kalau kita lihat smartphone ya, Bapak Ibu, ada yang namanya komponen yang sifatnya hardware ya, di dalam handphone ada baterai gitu ya, ada layar gitu ya, ada sistem dengan chipnya, ada storage-nya yang sifatnya hardware ya. Tapi ada yang sifatnya software ya, yang fitur-fiturnya nih. Nah, ini contoh katanya HP masa depan akan bening seperti ini gitu ya. nggak kelihatan mesinnya gitu ya. Nah, ini gimana ceritanya nih. Nah, ini cerita tentang handphone masa depan gitu ya. Jadi fitur-fitur sih bisa berkembang terus gitu ya kalau ini. Termasuk sebenarnya fitrah manusia itu bisa berkembang dia, tapi dia tidak berubah dari pokoknya. Misalnya ini ya, kayak kamera itu kan fitur ya.
Sekarang sudah jadi 100 megapiksel misalnya. Itu kan cuma berkembang aja gitu ya, tapi dia tetap kamera gitu kan. Sepakat nggak gitu ya? Nah, jadi fitur itu dia variasi sebenarnya atau penambahan. Cuma bedanya kalau ada kemungkinan ada muncul fitur baru yang belum ada sebelumnya kalau kalau HP ya. Kalau manusia enggak, fiturnya sudah terinstall sejak awal. Ya, tinggal mau dipakai apa enggak, mau dikembangkan apa enggak gitu ya. Dan itu dalam fitrah manusia. Oke. Nah ini disebut dengan self. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, 4 komponen inilah ya, ada roh, ada akal, ada jasad ya, ada qalb. Nah, 4 komponen inilah yang disebut dengan yourself, dengan jiwa kita. Gitu ya. Nah, jiwa ini sebenarnya baik dia. Kalau dengar bahasan Ustaz Adi Hidayat ketika membahas Bulughul Maram, nah ini pertemuan antara roh dengan body ini disebut dengan nafs ini atau soul. Nah, jadi ini bergerak nih kalau kita lihat penjelasan dari Profesor Rakib Alatas dalam bukunya Prolegomena gitu ya. Jadi jiwa itu sebenarnya satu paket ini jiwa atau self. Cuma dia bergerak ya, kalau dia sedang bergerak ke arah roh disebut spirit atau spiritual. Kalau bergerak ke arah akal disebut intelektual ya. Kalau bergerak ke arah qalb disebut heart ya, hati gitu ya. Kalau bergerak ke arah fisik disebut self. Nah, seringkali orang memandang jiwa itu cuma self aja. Karena di barat itu kan dia bicara body ya, bicara selfie gitu ya. Apa yang nampak gitu ya. Nah, sebenarnya dalam Islam jiwa itu juga termasuk apa yang nggak nampak ya, gitu ya. Ini bekerja di dalam jiwa manusia. Cuma kalau barat itu melihat jiwa itu ya self itu. Nah, self itu sendiri sebenarnya bagian dari jiwa, gitu ya. Kalau dia bergerak ke arah fisik jadi self dia. Oke ya, jadi inilah konsep jiwa manusia. Maka kalau kita ingin jadi yang terbaik ya, maka harus memperbaiki ruh kita, ya, akal kita, qalb kita, ya, bagaimana cara berpikir kita gitu ya. Bagaimana cara memahamkan sesuatu. Jadi qalb itu untuk memahami, ya, mengambil keputusan. Kalau akal itu untuk menerima kebenaran, menerima ilmu. Kalau roh itu mengarahkan segalanya ke langit ya. Jadi bicara tentang keluhuran, kesucian tuh roh. Kalau body ini yang kadang-kadang sering jadi ujian ya, karena dia bicara tentang enak nggak enak, gitu ya. Enak nggak enak tuh body, gitu ya. Maka body ini harus dibawa ke langit juga. Ya, maka Islam adalah ajaran yang tidak menolak fisik ya, worldly atau dunia gitu ya. Cuman dibawa ke langit semua. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini kalau digambar ini saya dapatkan dari Profesor Abdullah Ratman ya. Beliau menstrukturkan dalam gambar seperti ini. Ini disebut dengan the model ya, psycho-spiritual model of you. Nah, ini yang tadi ya, ada roh, ada qalb, ada akal, ada nafs. Nah, inilah battleground-nya di sini sebenarnya, teman-teman ya. Jadi sehari-hari ini yang bergerak ini. Ya, kalau bilang kalau di psikologi transaksi emosi, bukan transaksi emosi sebenarnya, transaksi jiwa gitu ya. Nah, ini yang terjadi dalam jiwa kita. Ya, ruh yang selalu tektok ke Allah gitu ya, akal yang selalu mencari kebenaran, ya, qalbu yang selalu ingin memahami kebenaran gitu ya. Body yang selalu ingin dipenuhi hak fisiknya gitu ya, gitu. Nah, ini body ini yang dulu dianggap hina ya, karena manusia kan dari turab ya, dari tanah ya. Ini yang kemudian iblis tidak mau sujud ya, karena menganggap dia dari api, sedangkan manusia dari turab, dari tanah liat, tanah yang menjijikan begitu ya. Nah, ini akhirnya jadi mulia. Kenapa jadi mulia? Karena ditiupkan roh. Nah, jadi muncullah qalbu dan akal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat skemanya, fitrah ada di mana? Fitrah di sini. Nah, jadi fitrah itu dia bagian dari nafs ya, tapi yang mengarah ke langit. Gitu. Nah, kalau fitrah ini enggak digunakan atau tidak terawat, maka dia akan ke bawah nih. Ya, jadi semua pikiran, perasaan, ya, fisik akan mengarah kepada duniawi. Nah, jadi ini setan ini yang punya influence, trick, ya, distract. Nah, jadi teman-teman yang suka distract tuh, ya, pengen kerja tiba-tiba nonton YouTube gitu ya, pengen melakukan apa, sudah berjanji nih akan melakukan apa, tiba-tiba distract nonton film drakor gitu ya. Nah, ini lama-lama jiwa kita ke bawah terus nih ya. Ini kemudian muncul jadi anxiety disorder ya, nanti kita bahas tuh ya, jadi kecemasan, jadi selalu menyuruh keburukan. Nah, selama hidup kita harus berjuang teman-teman ya, berjuang agar jiwa kita itu melangit nih ya. Jadi dari mulai amaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh keburukan, sampai lawamah, jiwa yang selalu menyesal, sampai kemudian mutmainah, jiwa yang tenang. Nah, caranya gimana? Nah, rawat fitrah. Ya, pandulah dengan ilmu yang benar. Nah, jadi ada dua cahaya ya. Ada cahaya dari dalam, fitrah disebut internal guidance. Ada cahaya dari luar, external guidance. Nah, inilah kitabullah, kenabian, ya. Orang-orang saleh, ulama, ini orang-orang agen-agen kebaikan dari luar diri kita. Satu lagi ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita bikin
Yang tadi ya. Nah, inilah unsur stabilitas nih. Gitu. Jadi kalau kita mau jadi the best version of you, ya pastikan orientasi kepada Allah, pastikan ilmu yang kita terima benar, gitu ya. Pastikan fitrah-fitrah kita tumbuh dengan paripurna. Nah, itu the best version of you. Sepakat ya? The best version of yourself. Gitu. Sepakat nggak? Nah, ini ternyata ada kaitan nih antara tazkiyatun nafs ya. Jadi kalau kita bergerak ke atas ini sebenarnya ini tazkiyatun nafs ya. Nah, ada kaitan dengan tazibul akhlak. Gitu ya. Kalau tazibul akhlak ini perbaikan akhlak ya. Jadi akhlak itu kan apa yang muncul di permukaan ya, cara bersikap, cara bicara ya, cara bertindak itu akhlak. Sepakat ya? Nah, akhlak itu sebenarnya didrive oleh kondisi kejiwaan. Ya, jadi kalau jiwanya baik, akhlaknya baik gitu ya. Maka ada kaitan antara tazkiyatun nafs ya, upaya kita untuk mensucikan jiwa dengan perbaikan akhlak kita di permukaan gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi baik versi kita di ruang publik ya, di masyarakat, sama pasangan, sama organisasi gitu ya, maka perbaiki jiwa kita. Ya, termasuk komunikasi ya. Kemarin saya ketemu pakar komunikasi, orang bilang kalau keluarga mau harmonis komunikasi, sepakat gitu ya. Tapi komunikasi yang paling mengakar adalah bukan interpersonal tapi intrapersonal. Bagaimana ruh kita bicara dengan Allah gitu ya. Gimana kita merawat qalb kita, akal kita. Ini kan komunikasi internal. Gitu ya. Bagaimana kita melakukan muraqabah. Ya, selalu merasa diawasi Allah, gitu kan? Self awareness ya kan? Kan agar kita ihsan, gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu, inilah inti sebenarnya ya. Kalau ini bicara smartphone, ini sebenarnya prosesornya ya, intinya. Inilah yang nanti menggambarkan bagaimana device itu bekerja. Telinga, mata gitu kan. Nah, maka orang yang jiwanya nggak tumbuh itu disebut binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Karena lahum kulub la yafqahuna biha. Lahum ayun, punya mata, la yubsiruna biha. Lahum azan la yasmauna biha, gitu ya, punya kuping tapi tidak digunakan untuk mendengar. Punya hati tidak digunakan untuk memahami. Jadi hati itu ternyata understanding itu hati kalau dalam Islam, bukan kepala ya. Lahum kulub la yafqahuna biha. Yafqahuna ada kata tafakuh ya. Artinya apa? Memahami, fikih gitu ya, fuqaha. Nah, jadi qalbi itu memahami dia. Jadi bukan di akal ya, tapi di dalam heart ya kalau dalam Islam. Maka bukan mindfulness, heartfulness gitu. Oke ya, teman-teman. Nah, ini jiwa kita ini. Oke, terus ya. Nah, ini juga ada dalilnya. Jadi kita juga diminta ya, Allah sudah perlihatkan sanurihim ayatina. Kami perlihatkan ayat-ayat kami fil ufuk ya, di semesta, langit dan bumi, wa fi anfusihim, dan dalam jiwa-jiwa kalian. Ya, maka para pakar mengatakan dalam jiwa manusia sebenarnya ada tergambarkan semesta. Jadi ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Gitu ya. Apa yang di semesta itu sebenarnya potretnya ada dalam jiwa kita. Gitu ya. Maka kalau jiwa-jiwa manusia membaik, alam semesta membaik gitu ya. Kalau sekarang kita krisis alam, pembakaran hutan, ya, climate change gitu ya. Itu karena ada masalah dalam jiwa-jiwa manusia gitu ya. Jadi bermasalah jadi luar sana. Gitu ya. Maka kata Rasul, ini hadis ya dari kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din dari Imam Mawardi 450 Hijrah meriwayatkan ya. Dia mengatakan Aisyah ini ya, Aisyah bertanya pada Rasulullah, Rasulullah, bila seorang insan itu kenal Tuhannya. Ya, jadi manusia itu kapan kenal Tuhannya? Ya, ketika dia mengenal dirinya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ada perbedaan antara mengenal dengan mengetahui. Ya, bedanya apa tuh? Kalau mengetahui itu hasil pencarian kita tuh mengetahui. Ya, misalnya kita punya tetangga ya, B gitu ya, kita punya tetangga Pak Ahmad misalnya. Terus kita cari informasi nih, Pak Ahmad dari mana sih asalnya? Tapi kita nggak pernah bertanya dengan Pak Ahmad. Kita cuma nanya sama tetangga, kita Google gitu ya, kita coba mengamati, ya, itu namanya mengetahui. Nah, tapi kalau kita bertemu dengan Pak Ahmad menceritakan dirinya itu namanya mengenal. Beda ya, gitu ya, ma'rifah. Termasuk Allah. Allah itu kita nggak pernah ketemu Allah kan ya, tapi Allah menjelaskan dirinya dalam Al-Quran, ya, dalam hadis-hadis gitu ya, sehingga kita mengenalnya, gitu ya, karena Allah yang memberitakannya. Itu namanya mengenal. Beda ya antara mengetahui dengan mengenal. Kalau mengetahui itu pakai akal kita, kalau mengenal kita dikenalkan langsung oleh objek dari pengetahuan itu, gitu ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini saya sampaikan ini ya. Nah, jadi kalau kita bagi alam itu ada alam besar, makrokosmos, alam kecil ya. Nah, alam makrokosmos itu Allah yang sebagai khalik ya. Selain Allah adalah makhluk alam gitu ya. Kalau diperkecil lagi mikrokosmos, dalam diri manusia ada ruh yang ke langit, ada jasad yang ke bumi gitu ya. Jadi gambarnya cocok tadi ya. Jadi selalu ada dua sisi itu. Kalau dipecah lagi jadi ilmu, nah ilmu ada dua juga ya. Ada ilmu yang ke langit ya, ilmu tentang kebenaran, kita boleh ilmu karunia namanya.
Ada ilmu yang perolehan atau capaian, yaitu sains, teknologi. Nah ini masing-masing punya degree ya, degree of existence. Misalnya Allah wujud nggak? Allah wujud. Manusia wujud nggak? Wujud ya. Tapi wujud Allah dengan wujud manusia berbeda derajatnya. Sepakat ya? Ilmu juga sama nih Bapak Ibu ya. Sains ilmu bukan ilmu gitu ya. Kitabullah ilmu bukan ilmu, tapi derajatnya berbeda. Ya, ada yang sawabit yang tetap ya, ada yang berubah mutaghayyirat. Nah, gitu ya. Termasuk nih ada, maka nanti para ulama menyebutnya ada apa? Fardu ain, ada fardu kifayah dalam ilmu. Oke ya, nah ini roh, ini jasad ya. Nah, nanti dikecilin lagi ada mata hati, mata kepala gitu ya. Ada mata hati ya, basyariyah ya, ada mata batin gitu ya, ada mata yang cuma mata fisik. Yang tadi disebut layum ayun layub siru nabiha, itu mata hati itu, layub siru, basora, ya basiroh gitu ya. Nah gitu ya, ini saya tampilkan karena biar kita bisa melihat bagaimana bahwa jiwa manusia itu nggak main-main ya. Betul-betul itu dia dibandingkan dengan semesta begitu. Oke. Nah ini kalau balik lagi ke sini ya, maka kita bisa lihat inilah jiwa kita. Kalau kita bisa merawat ini ya, maka baguslah semuanya. Kata Rasulullah, inna fi jasadil mutqah, fa idza sulahat suluha jasadakulluh, fa idza fasadat fasada jasadakulluh. Jadi kalau bilang bicara kolab gitu ya, itu maka bicara tentang jiwa sebenarnya. Karena ini tadi bergerak kan ya, gitu ya. Dalam diri manusia terdapat segumpal daging, ya kalau dia baik maka baiklah semuanya, kalau dia buruk maka buruklah semuanya. Ya, fahyal apa? Itulah kolbu, ya kolab itu. Oke. Nah ini unsur stabilitasnya. Terusin ya. Nah ini Bapak Ibu, ini battlegroundnya. Nah ini dahat tadi udah dibahas ya. Nah maka ayat yang ini yang penting nih ya. Jadi kalau kita ingin hidup kita membaik, maka perbaiki jiwa kita. Kalau versi kita mau membaik, perbaiki versi jiwa kita. Gitu ya. Maka mengenal jiwa penting tadi ya. Nah, tadi kan quality of life ditentukan dari quality of self to Allah ya. Bagaimana kita jadi hamba yang baik kalau kita nggak pernah mengenal jiwa kita, gitu kan? Nah, dengan mengenal jiwa itulah kita jadi faham, gitu ya. Bagaimana perjalanan menuju Allah ya. Bagaimana perjalanan menuju mutmainah, gitu ya. Kan hidup itu perjalanan kan. Oke, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah jiwanya, themselves, ya, tidak merubah dirinya, tidak merubah. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini gambarannya. Jadi battlegroundnya di sini sebenarnya perjuangannya. Ya, jadi kita nanti kejeblos ke bawah apa ke atas gitu ya. Nah, ini nafsul lawama, ini tadhibul akhlak, perbaikan akhlak ya. Jadi kalau kita masih dalam proses memperbaiki ya, ini bolak-balik aja nih, nanti nyesel, nanti begitu lagi. Tahu nih nyubit anak nggak boleh, nyubit lagi. Tahu nih bentak istri nggak boleh, bentak lagi besok, bentak lagi, minta maaf lagi. Tahu nih selingkuh nggak boleh, besok selingkuh lagi gitu ya. Itu nafsu lawamah namanya gitu ya. Tahu nih makan gorengan nggak boleh nih, makan lagi besok gitu ya. Apalagi misalnya besok Ramadan, sebenarnya ini kan tadi great moment Ramadan ya, tadi kita sampaikan. Jadi kesempatan Ramadan untuk merubah habit kita ya, merubah perbuatan kita dengan saum ya. Dengan saum itu kita sehat semuanya kan, dalam sosial, dalam hubungan dengan keluarga, karena saum itu kan artinya menahan gitu ya. Junnah, al junnah itu artinya menahan. Nah, orang-orang yang bisa menahan itulah ya, dia akan mengalami, kalau secara fisik metabolismenya akan membaik kembali gitu ya. Kalau secara sosial dia punya hubungan silaturahmi yang membaik ya, secara pernikahan dia akan punya kebaikan juga dengan anaknya, dengan istrinya gitu kan. Itu Ramadan besok. Maka saran saya, mari kita rencanakan nanti ya, materi ini nanti di akhir bareng-bareng kita coba bikin perencanaan sederhana untuk Ramadan kita ke depan. Oke ya. Oke, saya terusin nih. Nah, ini kalau ke bawah jadi gofla, kalau ke atas jadi bahagia nih ya, balance, harmoni. Gitu ya. Jadi maka fitrah harus dijaga nih, gitu ya. Kalau fitrah nggak terjaga berantakan semua. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan ada sebuah hadis mengatakan idzaba dzamban ya, kalau manusia itu berbuat dosa, maka Allah kasih nuqtatun sauda fi qalbi. Fa in zada zada. Kalau dia nambah lagi. Fa in zada zada ya, hatta taglik fa in zada zadat. Hatta taglikul qalbah. Sampai hatinya tertutup. Nah, gini nih. Oke ya. Sehingga cahaya dari luar nggak masuk. Tapi fa'in taba, kalau dia taubat, wa naza'a ya, meninggalkan, wastaghfaro, mohon ampun, maka bersihlah hatinya. Nah, gitu ya. Kira-kira paham ya? Tapi kalau dia zadat ya, nambah nih. Ya, nambah gitu. Nambah sehingga cahaya dari luar nggak masuk. Dari luar ini cahaya apa? Kitabullah nggak masuk, dari Allah nggak masuk, fitrah nggak masuk gitu ya. Nanti yang mempengaruhi influence hati adalah fitrah dari dalam. Yang dari luar itu ilmu. Ya, satu lagi iblis gitu ya. Nah, jadi yang masuk dari iblis malah dari bawah ya, karena yang dari atas kan nggak masuk, masuknya dari body nih ya. Akhirnya bicara cuman sikat bleh gitu ya, kapan lagi gitu ya.
Nah, jadi bicara enak gak enak ya, bicara logis nggak logis, bukan bicara baik dan benar. Nah kalau ini dibersihkan, gitu, maka dia akan membaik ya, dan masuklah cahaya. Gitu ya ceritanya. Nah jadi gitu ya Bapak Ibu. Maka nanti akhlaknya membaik, versi Anda terbaik nanti, gitu ya. Dalam semua aspek ya, bukan hanya dalam pekerjaan, dalam semua hal. Gitu. Oke. Nanti strukturnya seperti ini. Jadi kalau digambarkan ulang ya, jadi Allah ciptakan roh ya, kemudian body, pertemuan roh dengan body disebut dengan nafs, gitu ya. Nah ini saya cepetin aja. Oke, ini nafsu terakhir ya. Oke, nah ini, gitu ya. Nah ini ada tazkiyatun nafs di sini, ya. Sini ada tazkiyatun nafs juga. Jadi tazkiyatun nafs itu membawa akhlak menjadi munjiat. Munjiat itu akhlak yang mulia. Kalau muhlikat itu akhlak yang buruk, gitu ya. Nah, jadi tergantung kita mau yang mana nih. Mau jadi the best version ya harus ke atas semua kan. Oke, saya teruskan ya. Nah, oleh karena itu, dalam hidup kita harus dari titik tumpu ke titik tuju. Apa titik tumpu kita, gitu ya? Nah, untuk membuat versi kita makin baik, gitu ya. Pertama adalah Allah, yang kedua fitrah, kitabullah. Nah ini, tiga inilah bekalnya, gitu ya. Jadi kalau kita diminta bawa ransel, bawalah tiga ini, gitu ya. Allah selalu sebagai orientasi, kemudian fitrah, ya. Ini ada 8 fitrah nanti. Satu lagi adalah kitabullah, gitu ya. Karena fitrah inilah ada kadar-kadar perjalanan kita, peta jalan kita menuju Allah nanti ada dalam fitrah kita. Ini mission of life ya. Gitu, oke, termasuk happy life. Nah, jadi kalau digambarkan Bapak Ibu seperti ini nih. Jadi hidup kita seperti orang yang mendaki gunung gitu ya. Sebuah kata Al-Qur'an ya, ini namanya jalan mendaki lagi sukar. Falak tahamal aqobah. Wa ma adrakamal aqobah. Fakku raqobah gitu ya. Jadi jalan Shirathul Mustaqim itu dia memang secara imajinatif tuh linear ya, lurus. Tapi dalam perjalanan sebenarnya nggak lurus, dia belok-belok gitu ya. Tapi secara imajinatif dia lurus menuju Allah. Tapi dalam perjalanannya sebenarnya belok-belok. Ini kan? Ya, jadi seolah-olah Allah itu puncaknya, kita ada di bawah gitu ya. Diawali dengan taubat kembali, jadi taba kembali, wastaghfaro, dan kita mulai perjalanan. Nah, maka versi kita nanti kalau ada namanya makom ya. Jadi kalau orang naik gunung ada makom-makom kan? Nah, jadi versi kita meningkat terus nih. Versi 1, nanti naik lagi versi 2, naik lagi versi 3, naik lagi versi 5, sampai last version. Sampai nanti kita bertemu dengan versi terbaik yang bisa kita capai. Kira-kira gitu ya? Nangkep ya? Oke. Nah, tentunya kita butuh ini tadi ya, stabilitas ya. Allah sebagai orientasi, jadi jangan sampai nanti orientasi bergeser. Tadinya mau menuju puncak, akhirnya jadi mandi di danau gitu ya. Atau termasuk fitrah harus dirawat. Yang ketiga adalah kompas ya. Kita kan kompas. Kita berjalan. Oke. Nah, ini. Jadi ini dalilnya ya. Jadi Bapak Ibu, jalan mendaki lagi sukar itu sebenarnya jalan para nabi gitu ya. Yang kita minta tiap sholat, Shirathul Mustaqim. Ya, emang jadi orang kafir jalannya nggak mudah, sukar juga gitu ya. Gitu ya. Cuman bedanya apa? Jalan mendaki lagi sukar bagi orang yang sudah orientasinya jelas, sudah punya kepastian gitu ya. Nah, itu lebih mantap jalannya. Maka Profesor Nakib Alatas mengatakan bahagia itu adalah kepastian dan keyakinan akan kebenaran tertinggi. Apa itu kebenaran tertinggi? Allah, kitabullah. Sepakat ya? Satu lagi kalau mau dikatakan fitrah silakan gitu ya. Lalu ada tindakan untuk memenuhi kepastian itu. Jadi ada dua tuh. Ya, jadi pertama adalah ada kepastian ya tentang kebenaran tertinggi. Yang kedua ada tindakan untuk memenuhi kepastian itu. Ya, dan kepastian itu katanya itu adalah sesuatu yang alamiah, yang natural dalam jiwa kita, fitrah. Ya, dan kemudian dirasakan oleh oleh organ spiritual yang bernama qalb. Nah, gitu ya. Jadi hati itu merasa kok. Kalau ini menyimpang dari fitrah apa enggak, hati itu merasakan itu. Karena dia kepastian itu dia sifatnya diterima oleh nature ya, oleh fitrah kita. Oke ya. Nah, jadi ini bersambungan. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, perjalanan kita sebenarnya apa yang terjadi dalam jiwa kita, gitu ya. Nah, kalau jiwa kita membaik ya, maka perjalanan kita juga membaik. Kira-kira nangkep ya? Nah, gitu. Ini kita terus turun ke bawah ya. Nah, ini terus turun ke bawah. Nah, hidup kita ini adalah perjalanan. Nah, tapi perjalanannya bukan sembarang perjalanan ya. Perjalanan yang sudah ada tahapan-tahapannya. Nah, gitu ya. Maka kalau kita mau jadi the best version of us, ourselves gitu ya. Maka kita harus menjalani tahapan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi saya bilang kenapa sih orang umur 30-an galau? Karena memang saatnya menemukan panggilan gitu ya. Saatnya menemukan panggilan hidup mau kemana. Sampai kapan hidup kita? Masa cari duit terus sih gitu ya? Sampai kapan? Mulai gelisah. Nah, cuma sayangnya banyak orang menjawab gelisah dengan cara traveling, wisata kuliner gitu ya. Dengan sesuatu yang ya cuma hiburan ya. Biasanya begitu kan. Semua stasiun televisi
isinya hiburan tak bermakna gitu ya untuk orang-orang stres. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi kita lewat 40 belum ketemu juga tuh panggilan hidup kita. Nah, gitu ya. Dari mana kita tahu panggilan hidup kita? Dari fitrah kita. Nah, ini 8 fitrah inilah. Jadi nanti kita ini belum kita bahas ya, 8 fitrah itu apa saja gitu ya yang harus kita jaga, kita rawat. Oke, jadi hidup kita ini sudah ada timelinenya. Kalau timeline ini tidak dipenuhi, kita gelisah. Gitu ya. Ada seorang ulama mengatakan murabi sejati, ya, pendidik sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Al-Khaliq yang telah menciptakan fitrah itu. Dan Allah Jualah telah menyediakan jalan bagi fitrah itu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapannya. Jadi Allah ciptakan fitrah, Allah sediakan jalan gitu ya. Jadi Allah nggak diam. Ya beda dengan Aristotelian ya, mengatakan Tuhan itu sudah nggak berperan. Gitu ya. Jadi Allah tuh intervensi terus. Ya, sediakan jalan, ciptakan fitrah, sediakan jalan. Yang ketiga apa? Allah Jualah yang telah menetapkan syariah kitabullah untuk memandu fitrah itu agar tumbuh semakin indah, sempurna dan berbahagia. Ini kata seorang ulama ya dalam bukunya Madkhal ila Tarbiyah. Nah, kemudian maka para pendidik, orang tua, ya aktivis, just follow the fitrah. Ikuti aja fitrah itu, pandulah dengan kitabullah gitu ya. Orientasikan kepada Allah maka akan jadi sempurna dia. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi best version of us gitu ya, jaga 3 hal ini. Orientasi hanya kepada Allah, bukan ego. Yang kedua, rawatlah fitrah ya. Dalam semua aspek jangan pincang gitu ya. Kadang-kadang kita cuman satu aspek fitrah aja yang kita rawat ya, yang lain enggak. Yang ketiga, pandulah dengan ilmu yang benar. Nah, gitu ya, teman-teman, ini penting ya, kelihatannya sederhana tapi ini menentukan langkah kita ke depan. Nah, ini Allah menggambarkan ya, ada hidup yang melingkar-mekar sempurna, ada hidup yang melingkar-mekar berantakan gitu ya. Kalau ngikutin fitrah dia akan sempurna dia, ya. Man amalan salihan, ya, barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki dan perempuan min zakari wa unsa wa huwa mu'min dalam keadaan pasti, yakin, iman, ya fal nuhniyannahu maka kami akan hidupkan mereka hayatan thayyibah. Tapi wala tuti man akfalna barang siapa yang lalai dari hatinya dari ingat kami, jadi goflah tadi ya. Jadi ketarik ke bawah gitu. An zikrina dari ingat kami wa ta'bahawahu, ikutin hawa nafsunya. Kalau di Al-Qur'an tuh ada juga ayat yang mengatakan Tuhan, ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Alam taro ilal ladzina takhudu ilahahu hawahu gitu ya. Ada orang menjadikan ilahnya itu adalah hawa nafsunya. Maka kalau kita melakukan itu, pertama lalai, yang kedua lebay gitu ya, obses, maka wakana amruhu furuto, ya, maka Allah akan jadikan hidup kita berantakan, ya, bad business gitu ya. Wakana amruhu furuto itu adalah urusannya babak belur ya, urusannya hancur gitu ya, karena dia begini tidak merawat ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau realitas hidup kita hari ini ya terpuruk ya, dapat harta kita hampa, nggak dapat harta kita hampa ya, itu berarti ada yang salah dengan jiwa kita. Sepakat nggak? Gitu ya. Maka ada doa maksurat kan yang menggambarkan ada kaitan yang sangat kuat antara kondisi kejiwaan dengan aspek ekonomi dan politik. Itu doa itu harus dibaca tiap pagi dan petang itu. Ya, doa maksurat, doa yang maksur ya, yang dikenal, yang dibaca oleh Nabi. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau berlindung pada kau dari sifat sedih dan cemas, gitu ya. Hammi itu cemas, hazan itu sedih, gitu ya. Karena akan berdampak pada apa? Ini kan kondisi jiwa ya, akan berdampak pada doa berikutnya. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Azzi artinya tidak becus, kasal artinya malas. Lalu berdampak pada aspek sosialnya. Doa berikutnya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, jubni itu pengecut, bukhl itu pelit atau serakah gitu ya. Nah, ini karena apa tadi? Karena apa? Ada dari kondisi kejiwaan, kemudian berdampak pada malas dan tidak becus, kemudian berdampak pada pelit dan pengecut. Ya, orang pelit dan pengecut nggak mungkin jadi leader, sepakat nggak? Nah, maka hari ini bangsa kita krisis leader, karena barangkali banyak orang yang jiwanya kacau balau gitu ya. Nanti efeknya kemana? Doa berikutnya, Allahumma inna a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung pada engkau dari dililit hutang dan ditindas orang. Dililit hutang adalah aspek ekonomi, ditindas orang adalah aspek politik gitu ya. Jadi kalau hari ini secara kolektif bangsa kita banyak hutang gitu ya, gampang ditindas bangsa lain gitu, jangan-jangan jiwa-jiwa kita berantakan semua nih gitu ya. Gitu. Maka the best version of you itu bukan tentang personality, bukan tentang bakat, bukan itu sih nanti efek ya, efek. The best version of yourself adalah bagaimana kita menumbuhkan fitrah-fitrah kita ya dengan paripurna. Nanti kita akan bahas. Oke, nah ini frameworknya teman-teman ya. Nah ini framework yang saya buat berbasis fitrah ya. Bagaimana ini dibaca dari bawah ke atas ya. Nah unsur stabilitasnya ini Allah, fitrah dan ilmu. Yang tadi ya 3 hal tadi, Allah, fitrah, ilmu itu unsur stabilitas. Lalu bergerak ke atas kita perlu manajemen waktu ya, manajemen fokus dan manajemen energi.
ya. Jadi nggak main-main ya, harus berusaha, effort, ikhtiar. Ya, terus kemudian self discipline. Ya, jadi kita penting. Maka Ramadan ini kesempatan untuk kita melatih gitu ya. Kalau Profesor Nakib Alatas mengatakan disiplin itu tiga, ya. Disiplin jiwa, disiplin pikiran, disiplin body, ya, fisik, ya, physical gitu ya. Nah, ini ada tahapannya di sini, ya, sampai kita nanti menuju ihsanullah gitu ya. Oke, nah jadi kita redefining lagi ya, mulai sekarang bahwa who you want to be, kita mau jadi apa. Nah ini biasanya ini kondisi kita sekarang ya, kita mau jadi apa. Tapi sekarang base-nya fitrah gitu. Nah kalau bukan base-nya fitrah, nanti kita banyaknya ini ya, banyak seperti ini. Nah ini gambarannya pernah dibahas ya. Locus control kita bukan di jiwa nanti, locus control kita di luar diri kita. Jadi kita hidup membawa jiwa tapi kita nggak ada di sana gitu ya. Nah ini kebanyakan orang gini, hami wahazan tadi ya, doa tadi kan. Jadi hidupnya berpusar antara cemas masa depan, anxiety, dan sedih masa lalu. Gitu ya. Dia lupa bahwa masa depan itu misteri, masa lalu itu history gitu ya. Nah, maka kita harus fokus ini, internal kita ya. Maka semua cerita tentang ibadah ya, sholat, puasa, zakat itu tentang bicara apa? Bicara hudur. Bicara menyadari kehadiran, menghadirkan kesadaran. Presence, ya gitu ya. Presence itu kan sekarang ya, momen. Maka kalau orang sholat nggak hadir ya, dia namanya nggak sholatnya ngawur gitu ya. Kalau dia puasa nggak hadir jiwanya, maka dia ngawur gitu kan. Maka tugas kita menghadirkan jiwa ini, ya agar memunculkan sebut dengan niyah dan himmah. Niyah itu intrinsik motif, himmah itu adalah tekad yang kuat ke depan. Nah ini kita butuhkan ya, sebut intention. Jadi orang mau sehebat apapun ya, kalau nggak punya dorongan dari dalam yang kuat, nggak akan jadi apapun, gitu ya. Nah maka perubahan-perubahan dalam manusia itu diawali dari perubahan jiwa, gitu kan. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kalau kaum itu tidak merubah jiwanya. Dan kita akan berubah realitas hidup kita kalau kita fokus pada apa yang ada, gitu ya. Yang sekarang ini ada kita momen-momen yang sekarang kita miliki sebagai karunia, ya karunia waktu, ya karunia energi, karunia fokus, ya. Letakkan pada titik ini gitu ya. Nah, maka kita perlu nanti untuk menemukan high intention ya, apa sih yang merupakan dorongan yang kuat. Oke. Nah maka harus kita managing nih paradigma. Jadi ini sebenarnya kita bukan bicara dunia saja atau akhirat saja, ini memadukan antara paradigma dunia dengan paradigma akhirat ya. Artinya apa, kita hidup sekarang di dunia ini tapi kita orientasinya akhirat ya, dalam hal makan, dalam hal berkeluarga, dalam hal bekerja, kita orientasikan ke langit semua gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Jadi fitrah itu adalah dimensi-dimensi hidup kita secara manusiawi, ada makan, ada minum gitu ya, ada berumah tangga, tapi bagaimana ini mengarah ke langit gitu ya. Misalnya makan, bagaimana makan kita itu makan yang spiritual gitu ya. Makanya cari gimana ya, ikuti sunatullah gitu ya, ikuti kitabullah, ikuti hadis gitu ya. Makan dengan tangan kanan gitu ya, lebih lambat, tikunya ya, ambil yang terdekat gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Maka antara fitrah dengan kitabullah kompatibel ya, karena saling menguatkan. Oke, terus ya. Nah ini prinsipnya Bapak Ibu ya, kalau kita ingin hidup menjadi versi terbaik ya, maka tadi ya selalu tiga hal tadi ya. Pertama orientasi kepada Allah, yang kedua potensi-potensi fitrah kita hidupkan, ya. Yang ketiga fitrah sebagai elemen ya. Nah untuk life balance, jadi hidup kita harus life balance sama life mission. Jadi punya keseimbangan dan punya misi hidup, mau kemana kita, apa yang mau kita jalankan. Nah ini makin kita menemukan itu makin bagus versi diri kita. Oke ya, nah ini fitrah. Oke, nah ini fitrah ada 8 aspek Bapak Ibu ya. Nah saya jelaskan ini ada fitrah iman, fitrah bakat ya, fitrah belajar. Ini saya dapatkan dari buku Imam Ghazali ini, Mizanul Amal. Beliau cuma nyebut 5 ya, tapi di buku yang lain, Kimia Sa'adah, buku yang lain lagi itu saya kumpulkan jadi 8 aspek fitrah. Nah ini fitrah iman, ini paling sering disebut ulama nih fitrah iman, karena memang fitrah iman inilah yang menjadi core-nya fitrah gitu ya. Jadi orang nyebutnya fitrah itu spiritual nature ya gitu ya. Jadi sifat dasar keimanan itu adalah fitrah. Yang lain-lain pelengkap gitu ya. Jadi fitrah itu lebih ke arah keimanan sebenarnya, ke tauhid ya. Yang lain-lain ini pelengkap. Tapi ini fitrah juga. Kayak misalnya jasad nih ya, fisik ini fitrah bukan? Fitrah kan? Manusia butuh makan fitrah, manusia butuh seks fitrah, manusia butuh tidur fitrah gitu kan. Tapi bagaimana semua kebutuhan duniawi itu kita bawa ke langit gitu kan? Bagaimana kesehatan kita, tidur kita semua kita gunakan di jalan Allah, gitu kan? Nah, bekerja juga sama ya, berbisnis dan segala macam gitu ya, berbisnis, bekerja,
Bagaimana kita gunakan itu di jalan Allah gitu ya. Nah, jadi ini semua ini adalah dimensi-dimensi duniawi, tapi fitrah itu membawa ke langit. Kalaupun misalnya manusia tidak mendapatkan syariah ya, misalnya tinggal di pedalaman gitu ya, fitrah ini mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang baik, karena tadi ya fitrah itu innately predisposed to know God and to do good and to accept the true knowledge. Gitu ya, misalnya tinggal di pedalaman suku anak dalam atau apa gitu ya, sepanjang fitrahnya masih terjaga, dia nggak mungkin mengawini perempuan misalnya dengan cara dikejar-kejar seperti ayam, nggak mungkin, pasti dia melamar. Ya, pasti ada upacara pernikahan, sepakat nggak? Ya, gitu ya. Termasuk makan babi ya, saya ngobrol dengan para aktivis halal living, ternyata bangsa-bangsa besar itu ya, Korea, Cina gitu ya, itu nggak makan babi dulunya gitu ya. Kenapa makan babi ya? Karena peperangan, karena kemiskinan ya, karena penderitaan, akhirnya jadi makan babi, kemudian jadi tradisi. Secara fitrah ya, manusia itu menolak makan babi, karena apa yang ada dalam kitabullah pasti relevan dengan fitrah. Apa yang ada dalam fitrah pasti cocok dengan kitabullah gitu ya. Kalau ada yang nggak cocok berarti fitrahnya yang salah gitu kan. Ya fitrahnya dol katanya, ibarat sekrup sama baut ya, bautnya dol, jadi kitabullah nggak bisa kompatibel dengan fitrah. Oke ya, seperti misalnya LGBT ya, orang mengatakan LGBT itu genetik gitu ya, dia membela habis-habisan. Nah itu fitrahnya sudah dol tuh gitu ya, bahkan salah konsep dia ya, karena manusia dilahirkan laki dan perempuan kan, nggak mungkin Allah menciptakan manusia itu untuk menikah sejenis misalnya, atau tidak jelas jenis kelaminnya, pasti jelas gitu. Oke. Nah, ini jadi fitrah itu nanti melingkupi ini, teman-teman ya. Nah, jadi 8 fitrah itulah yang nanti melingkupi. Makanya fitrah disebut dengan sebagai refleksi dari jiwa itu. Gitu ya. Jadi ini semua membawa ke langit. Maka saya samakan warnanya nih. Gitu ya. Kalau akal tuh kuning, kalau iman tuh hijau gitu ya. Kalau fisik tuh biru, selebihnya pelengkap ini. Oke. Gitu. Nah, ini pohon yang baik. Jadi kalau kita umpamakan fitrah itu seperti benih. Ya, Abdul Qadir Jailani seorang sufi ya, sufi besar yang diakui keilmuannya, mengatakan dalam ruh itu asalnya terdapat benih yang harus ditumbuhkan menjadi pohon takwa katanya. Nah, itu maksudnya fitrah. Sejarah tu thayyibah dalam Al-Qur'an. Ya, dalam benih tentu ada bakal akar, bakal ada pohon, ya, bakal batang daun, bakal buah dan seterusnya. Jadi dalam fitrah itulah ada dimensi-dimensi hidup kita. Gitu ya. Nah, ini pohon yang baik. Maka jadilah gardener. Jangan jadi carpenter gitu ya, termasuk dalam jiwa, merawat jiwa. Bedanya apa sih gardener sama carpenter? Kalau gardener itu dia apa? Ya, dia orientasi bukan output ya, orientasinya apa? Proses, bahkan nggak? Ya, seorang gardener itu nggak boleh tuh berharap pohon mangga berbuah durian, nggak boleh tuh. Ya. Juga nggak boleh pengen buru-buru berbuah, ya nggak boleh, karena dia nggak bisa intervensi kan. Nah, beda dengan carpenter. Carpenter ini memang semau gue ya, kayu mau dijadiin apapun ya suka-suka dia. Kapan mau jadi, besok jadi ya tergantung mau dikerjain apa enggak gitu kan. Kalau petani kan nggak bisa gitu ya, dia nggak bisa memaksa pohon cabai baru 1 hari ditanam besok berbuah, nggak bisa gitu ya. Nah, dalam merawat jiwa teman-teman sama ya, seperti petani gitu ya, maka harus perlahan-lahan gitu ya, agar jadi tumbuhan yang sehat, yang akarnya menghujam ke tanah, yang batangnya menjulang ke langit, yang daunnya rimbun menaungi, yang buahnya memberikan manfaat di setiap musim. Oke ya. Oke, nah ini gambarnya seperti ini nih teman-teman ya. Nah, jadi ini fitrah ya. Jadi ini 8 fitrah, nanti dia akan berkembang jadi potensi, jadi eksistensi. Jadi fitrah itu tadi ya ada 2, ada hilqah, ada nizam. Nah, jadi manusia itu berkembang dari fitrahnya sejak lahir menjadi kehidupan yang baik, good life. Nah, ini good life. Fitrah iman jadi spiritual life. Ya, fitrah bakat jadi work life atau business life. Fitrah belajar jadi intellectual life. Jadi semua fitrah ini berkembang. Fitrah individualitas jadi social life ya, fitrah seksualitas jadi family life gitu kan. Jadi seksualitas bukan jadi homo, apa jadi LGBT, bukan ya, apa jadi hiperseks pelacur enggak, tapi jadi family life. Ya, fitrah jasmani jadi health life ya, bukan sekedar tumbuh besar, sehat, gendut gitu, tapi jadi kehidupan yang sehat. Fitrah keindahan juga sama ya, anak-anak dari kecil suka bicara, suka keindahan, jadi aesthetic life atau harmony life gitu ya. Fitrah kedewasaan perkembangan jadi growth life ya. Nah, ini kedewasaan ini adalah keniscayaan. Kata pepatah Arab, dengan menjadi tua orang menjadi dewasa gitu ya. Tapi banyak juga orang jadi tua nggak dewasa-dewasa ya. Nah, jadi fitrah itu kalau tumbuh jadi good life dia. Ya, kalau terus dikembangkan jadi peran. Nah, ini peran-peran gitu. Jadi kalau kita mau jadi the best version of us gitu ya, pastikan bahwa fitrah kita tumbuh sehingga menjadi good life gitu ya, dalam semua dimensi. Ya, dalam urusan spiritual, dalam urusan dakwah, dan seimbang gitu ya. Nah, kebanyakan kita lebih condong ke work life gitu ya, lebih condong ke social life misalnya.
Begitu pula dalam peran ya. Banyak kita lebih peran-peran ini nggak nyampe biasanya. Kenapa nggak nyampe? Karena kita berhenti di sini, ya berkutat di sini. Maka maksud Allah menghadirkan kita untuk jadi khalifah nggak pernah tercapai. Karena iman kita cuma berhenti pada apa spiritual personal aja, tidak menjadi change maker. Fitrah bakat ya cuma jadi kerjaan aja, jadi profesi, tapi tidak jadi solusi bagi umat. Gitu kan? Nah, fitrah belajar cuma jadi learning for learning atau learning for ijazah, tidak menjadi inovasi bagi umat. Nah, ini harus ngarah ke umat semua. Fitrah sosial cuma jadi social life ya, punya grup WhatsApp banyak, ya hura-hura tapi tidak menjadi social maker. Ya, bagaimana orang yang membuat jamaah, ya membuat sosial, ya membuat jaringan. Ya, kesehatan juga sama ya. Dia cuma jadi health life, tidak jadi health maker ya, cuma sehat buat sendiri aja ya, tapi tidak menyehatkan lingkungan, tidak menyehatkan orang lain. Ya, seksualitas ya bukan hanya family life saja, dia bergerak jadi peran generation maker. Jadi peran ayah, jadi peran bunda, peran melanjutkan perjuangan pada keturunan. Gitu ya. Bahasa dan keindahan berarti sampai keindahan hidup ya. Rumah yang penuh perabotan indah ya, desainnya bagus, nggak berhenti sampai situ. Tapi bagaimana keindahan itu dibawa menjadi peacemaker atau harmony maker. Ya, bagaimana jadi orang yang bisa mendamaikan masyarakat, ya bisa melestarikan alam. Gitu ya. Jadi indahnya dibawa keluar. Gitu ya. Nah, termasuk kedewasaan dirinya bukan hanya dewasa dirinya tapi bagaimana mendewasakan orang lain. Bagaimana membangun peradaban ya, bagaimana menyambut tugas-tugas langit berikutnya gitu ya. Nah, jadi kira-kira paham ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah konsep fitrah. Jadi kalau fitrah ini dirawat dengan baik, dijaga, ditumbuhkan, maka dia akan berkembang menjadi peran peradaban. Maka tadi saya di depan ya, kita semua mendapat amanah fitrah dalam diri kita maupun diri anak-anak kita bagi yang sudah menikah, lalu mengantarkan fitrah itu agar menjadi peran peradaban terbaik atau menjadi good life dulu lah paling tidak ya, menjadi kehidupan yang seimbang bahagia dan menjadi peran peradaban terbaik ya sehingga Allah menjadi ridho. Oke? Nah, gitu. Jadi kalau diibaratkan pohon, nah dari sini nih berangkat dari benih, bagaimana meletakkan benih dengan yang tepat ya, kemudian menumbuhkan jadi akar batang daun, kemudian bagaimana dia berbunga dan berbuah yang lebat yang memberikan manfaat dan rahmat. Clear ya? Nah, ini kalau diteruskan ini ya ini tahapannya. Nanti kita akan coba petakan nih Bapak Ibu ya. Ini fitrah yang tidak berkembang seperti ini. Saya di chatting aja kalau misalnya udah saatnya selesai. Sudah ya? Oh, tanya jawab. Oke, ini sedikit lagi ya. Nah, ini insan kamil. Jadi kalau fitrah tumbuh seperti ini, teman-teman. Nah, keren ya. Fitrah iman jadi ini, jadi karakter sajaah, jadi ihsan gitu ya. Nah, hidup seimbang seperti ini. Nah, tugas kita adalah gitu ya, memetakan fitrah kita. Nah, ini memetakan fitrah. Nah, coba ya teman-teman nanti setelah acara ini coba kita petakan fitrah kita. Dari skor 1 sampai 10 kira-kira kita level berapa nih? Kalau fitrah iman misalnya ya, itu skornya 1-10, itu kalau 3 dia ada lingkaran ya. Kalau 3 ke bawah itu buruk. 3 itu malas. 2 itu hampa, 1 itu benci. Ya misalnya kita sama agama malas tuh, itu skornya 3. Kalau 4 itu apa? Antusias. Ya dalam ibadah antusias, tapi nggak konsisten gitu ya. Antusiasnya kadang-kadang. Nah, kalau 5 itu antusias dan konsisten gitu ya. Kalau 6 itu contribution. Ya, jadi solehnya itu sudah melebar ke umat ya. Dia bikin pengajian gitu ya. Dia ikut ngelola pemuda hijrah misalnya begitu ya. Nah, itu bergerak. Kalau 7 itu sudah banyak manfaatnya gitu ya. Jadi sudah bergerak keluar. Kalau terjadi gini gimana? Dia banyak majelis taklim, dia aktivis dakwah gitu ya. Tapi sholatnya belang bentong gimana? Itu turun lagi ke bawah, gitu ya. Itu basic pencitraan tuh, ya, itu riya tuh, ya karena orang yang ada di ruang publik biasanya yang dalamnya selesai, gitu ya. Jadi ini bisa mengukur kita. Jadi coba petakan, misal dalam pekerjaan nih, ya apakah pekerjaan yang kita kerjakan sesuai dengan bakat kita apa enggak, gitu ya. Apa cuma sekedar cari makan, gitu ya. Nah kalau kita antusias tuh 4 ya, bahwa yang kita kerjakan tuh betul-betul produktif tuh 3, tapi nggak konsisten. Ya, misalnya cuma 1 minggu gitu ya. Nah, kalau 5 itu sudah antusias konsisten. Ya, jadi dalam 1 minggu tuh semua yang kita kerjakan aktivitas produktif yang relevan dengan bakat kita. Ya, kalau 6 itu sudah punya kontribusi buat umat. Kalau 7 sudah makin banyak gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau sampai lingkaran merah ini 8 namanya. Ya, 8 ini sudah on mission gitu ya. Family life juga sama ya. Kalau kita nyaman sama anak istri itu 4. Antusias gitu ya. Seneng banget kalau ketemu anak tapi nggak tahan lama, cepet capek. Itu berarti 4 gitu ya. Nah, kalau 5 itu konsisten, cukup waktu ya, cukup kualitas, cukup kuantitas, itu 5 dengan keluarga ya.
Kalau 6 ya, kita bukan hanya di dalam selesai, tapi keluarga kita sudah kita ajak ya untuk untuk mengajak untuk mendidik keluarga lain gitu ya. Jadi keluarga kita sudah punya personal family branding. Nah, ini keluarga apa nih? Keluarga Qurani, apa keluarga Saitoni? Sudah punya personal family branding namanya gitu ya. Itu sudah skornya sudah 6 atau 7 gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini bisa mengukur kita gitu ya. Nah, kalau kita mau the best version of us, pastikan 8 fitrah ini gitu ya, bergerak terus versinya. Sama kayak HP tadi ya. Versinya bergerak terus sehingga kita nanti layak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih panjang materinya tapi kapan-kapan kita coba turunkan. Ini ada planningnya gitu ya. Nah, ini termasuk distract ya, apa yang mendistract kita nih hari ini. Gitu misalnya fitrah iman nih. Saya sebenarnya rajin sholat nih ya, tapi saya nggak ketemu contoh nih bad leaders ya, atau saya kebanyakan orientasi dunia gitu ya. Nah, gitu. Seperti ya. Nah, triggernya apa nih gitu. Jadi kita bisa juga metakan mana yang membuat distract, mana yang penghalang, obstacle, mana yang pemicu. Nah, ini kita petakan semua. Oke, setelah itu kita rencanakan. Nah, ini formulasinya. Yang pertama kita harus ikhtiar ya, punya manajemen gitu ya. Thinking, planning, decision making ya. Jadi kita ada aksi lah, ikhtiar. Ikhtiar itu bukan free will seperti di barat ya. Bukan al-huriyah, bebas merdeka. Ikhtiar itu adalah memilih yang baik, metode yang baik, manajemen yang baik, teknik yang baik. Yang kedua adalah ditambah dengan fitrah tadi ya. Nah, ini natural law ini fitrah dalam diri kita. Ya, termasuk fitrah alam, fitrah kehidupan juga jadi pertimbangan. Yang ketiga, permission, Allah permission. Jadi berdoa, minta izin pada Allah. Nah, ini outcome-nya adalah sabar dan syukur. Jadi orientasinya bukan outcome sebenarnya. Orientasinya adalah impact ya, hasil dari kepada masyarakat. Ini akan terus bergerak gitu. Nah, kalau ini kita lakukan selama Ramadan ya, nanti kita petakan fitrah kita, kira-kira mana yang membuat obstacle, mana yang membuat trigger ya, lalu kita coba agendakan ya dengan serius selama 30 hari. Yang mudah-mudahan itu Ramadan betul-betul membuat kita berubah ya di 1 Syawal. Jadi kalau Ramadan bulan pembakaran, nanti 1 Syawal bulan peningkatan gitu ya. Jazakumullah teman-teman sekalian, terima kasih sudah mendengarkan saya, bersabar. Alakum min rabbikum, jazakumullah jazaa, mohon maaf ya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi